Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Welcome back to our coursework Educational Psychology. Nah, di sini kita akan membahas tema yakni gaya belajar dan implikasinya dalam pendidikan, atau learning style and its impact in education. Di sini setelah kita membahas tentang beragam teori belajar, nah di sini kita akan masuk pada gaya belajar. Gaya belajar ini tentu saja adalah hal yang dialami oleh siswa. Jadi gaya belajar yang dialami oleh siswa dalam kesehariannya di kelas. Oke, diawali terlebih dahulu dari definisi gaya belajar. Ini menurut Slameto, mohon maaf ada typo ya di situ. Gaya belajar merupakan kecenderungan siswa untuk mengadopsi atau mengadaptasi strategi tertentu dalam belajarnya. Nah, sebagai upaya untuk membentuk tanggung jawab dan juga mendapatkan suatu pendekatan belajar yang sesuai dengan karakteristiknya, ya, sehingga dapat mengikuti tuntutan belajar di sekolah maupun tuntutan secara spesifik yaitu pada satu mata pelajaran. Kemudian menurut Giff, gaya belajar berhubungan dengan cara anak belajar serta cara belajar yang disukai. Siswa memiliki kebutuhan belajar, kemudian juga memiliki tata belajar dan memproses informasi yang berbeda-beda. Nah, di sini dapat kita simpulkan definisi dari gaya belajar itu berarti sebuah sikap ya atau kecenderungan siswa dalam melaksanakan atau dalam proses belajar. Jadi dalam belajar itu kan mereka memiliki kecenderungan tertentu, ya, dan juga memiliki gaya tertentu yang barangkali bisa berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan gaya belajar. Tentu saja tujuannya memiliki gaya belajar ini di samping mereka menyesuaikan dengan kebutuhan individu, juga nanti mempermudah mereka dalam memperoleh informasi dan pengetahuan dalam pembelajaran. Yang berikutnya, ini ilustrasi ya tentang belajar. Ya, jenis modalitas atau gaya belajar dalam quantum learning. Nah, ini ada 3 jenis. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jenis yang pertama itu adalah visual. Nah, visual ini berarti lebih menekankan pada ketajaman visual atau penglihatan. Nah, siswa karakteristik ya, siswa memiliki karakteristik tertentu khususnya dalam jenis visual ini, diantaranya tadi menitik beratkan pada penglihatan, jadi lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat visual ya, seperti misalnya lebih tertarik ketika guru menyajikan pembelajaran dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram, dalam bentuk tabel. Nah, seperti itu ya. Kebutuhan untuk melihat dan menangkap informasi sebelum memahami. Jadi terlebih dahulu mereka suka melihat daripada memahami dulu. Jadi dilihat menarik, maka kemudian mereka akan melakukan proses berpikir dan memahami. Gitu ya. Di sini kekurangannya mereka sulit untuk menerima instruksi verbal. Jadi apa yang disampaikan oleh guru biasanya cenderung sulit untuk mereka terima. Nah, lebih mudah ketika guru menyajikan dalam bentuk visual tadi. Dan kelebihannya mereka tidak mudah terganggu dengan keributan. Jadi misalkan teman-teman yang ada di sekitarnya ini gaduh misalnya ya, mereka tidak terganggu dengan adanya hal tersebut. Nah, untuk visual ini bisa dengan cara selain melihat gambar juga membaca. Jadi mereka aktif membaca dan juga melihat gambar dibandingkan dengan mendengarkan penjelasan atau ceramah dari guru. Yang berikutnya bertolak belakang dari
gaya belajar visual, yaitu ada gaya belajar auditori yang lebih menekankan pada aspek pendengaran. Ya, di sini siswa lebih cepat belajar dengan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang dikatakan guru. Jadi apa yang disampaikan oleh guru secara verbal, ya, melalui ceramah, ya, melalui diskusi secara lisan, itu mereka cenderung dapat menerima dibanding dengan penjelasan secara visual. Ini kekurangannya mudah terganggu dalam keributan dan juga mempunyai masalah dengan pekerjaan yang melibatkan visual. Nah, jadi mereka yang cenderung pada auditori ini akan kesulitan dalam memahami hal-hal yang bersifat visual. Ya, barangkali kalaupun harus ada penyajian secara visual, maka harus didukung dengan adanya penjelasan secara verbal, begitu ya. Yang berikutnya ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini lebih menekankan pada aspek mobilitas, ya, pergerakan siswa dengan cara mereka ini cenderung suka bergerak, kemudian juga bekerja dan menyentuh. Jadi panca inderanya cenderung aktif ya untuk anak yang gaya belajarnya adalah kinestetik. Di sini mereka memiliki keinginan untuk beraktivitas dan bereksplorasi sangat kuat. Jadi cenderung aktif secara fisik ya. Jadi ingin praktek lah, ingin apalah. Kalau yang sebelumnya kan lebih cenderung pada visual, melihat, kemudian mendengar. Kalau mereka tidak cukup hanya mendengar dan melihat ya, mereka itu lebih mudah ketika dipraktekkan. Mereka menggerakkan badan mereka untuk memahami sesuatu. Nah, ini untuk gaya belajar kinestetik. Mereka juga suka bereksplorasi ya. Selain itu, kelemahannya adalah dalam aktivitas verbal. Jadi karena mereka cenderung praktik, biasanya verbalnya kurang. Ya, yang berikutnya salah satu kelebihan tidak terlalu mudah terganggu dalam keributan. Ya, karena berbeda dari auditori, ya, auditori ini kan lebih mengedepankan aspek pendengaran, dimana ketika pendengaran ini kan harus fokus ya, sehingga sehingga tidak bisa diganggu oleh keributan. Sementara untuk praktik, karena praktik ini lebih menekankan pada gerakan badan, maka untuk pendengaran ini tidak masalah bagi mereka. Nah, kira-kira mana yang termasuk dalam gaya belajar kalian? Apakah visual, auditori, atau kinestetik, atau mungkin kombinasi dari ketiganya? Nah, ini kalian bisa mengamati nanti ya dari beragam kecenderungan siswa yang ada di kelas kalian ya. Apakah kecenderungannya pertama, kedua, atau ketiga, atau ada yang kombinasi. Nah, ini nanti bisa kalian petakan dan kalian membuat rencana pembelajaran yang sesuai. Yang berikutnya ada model Felder dan Solomon. Nah, ini hampir sama ya, jadi hampir sama namun ada perbedaan ya, karena di sini Felder dan Solomon itu mengklasifikasikan ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah active and reflective learners, yaitu pembelajar yang aktif dan reflektif. Ini dibedakan, pembelajar yang aktif itu bagaimana, yang reflektif bagaimana. Untuk refleks yang aktif diantaranya memahami dan menyimpan informasi serta aktif dengan mendiskusikan, mengaplikasikan, dan menjelaskan. Sementara yang reflektif itu cenderung memikirkan terlebih dahulu. Jadi sebelum dipahami, dipikirkan. Yang berikutnya menyukai belajar dalam grup untuk yang aktif, menyukai belajar sendiri untuk yang reflektif. Dan yang lain bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian untuk gaya belajar sensing and intuitive learners. Nah, ini ada 2 tipe lagi gaya belajar, yaitu untuk
pembelajar sensing dan juga pembelajar intuitif. Yang pertama, untuk yang sensing itu lebih suka mempelajari fakta, sementara yang intuitif lebih suka menemukan kemungkinan-kemungkinan. Ya, karena mereka untuk intuitif ini kan lebih bersifat imajinatif. Ya, lebih kreatif, imajinatif. Kemudian yang kedua, solving problem dengan hal yang pasti. Jadi untuk yang sensing ya karena menggunakan panca indera, ya maka mereka cenderung untuk melakukan memecahkan suatu masalah itu dengan cara yang pasti. Sementara untuk learner ya, intuitive learner atau pembelajar intuitif itu lebih suka berinovasi. Yang berikutnya ada tipe pembelajar visual dan verbal. Nah, ini ya hampir sama yang sudah kita bahas. Kalau yang visual berarti lebih lebih kuat dalam mengingat apa yang dilihat, sementara verbal lebih mudah mengingat dari kata-kata baik lisan maupun tulisan. Nah, ini untuk verbal ini hampir sama dengan ya kombinasi sebenarnya, kombinasi antara visual ya, kalau yang sebelumnya berarti kombinasi antara visual dan auditori. Yang berikutnya sequential and global learners. Nah, jadi di sini ada anak yang cenderung ya atau siswa yang cenderung untuk sequential dalam arti secara rinci, kemudian ada yang global. Jadi gaya belajarnya terperinci, ada yang global. Untuk yang sequential, yang pertama memahami secara sistematis dan bertahap, sementara untuk yang global ini bersifat acak. Ya, yang penting garis besar dari suatu pembelajaran mereka tangkap gitu aja untuk yang global. Kemudian sequential learners ini mengikuti langkah logis dalam mencari solusi, sementara untuk global learners itu mencari solusi secara cepat. Kalau tadi kan secara sistematis, bertahap, ini secara tepat dan cepat tetapi sulit menjelaskan. Nah, ini adalah beberapa model gaya belajar menurut Felder and Solomon. Ya, ini untuk metode atau gaya belajar menurut Felder dan Solomon ini cenderung mengkomparasikan dua hal yang berbeda atau bertolak belakang, seperti aktif dan reflektif tadi kan berbeda atau bertolak belakang, sensing dan intuitif ya, jadi cenderung untuk dibandingkan. Yang berikutnya ada format sistem McCarthy. Nah, di sini ada klasifikasinya juga 4. Nah, yang pertama itu ada innovative learner atau pembelajar yang inovatif. Yang kedua ada analytic learner, ya, pembelajar yang analitis. Ada common sense learner, pembelajar yang cenderung untuk menggunakan akal sehat. Ya, yang terakhir adalah dynamic learner atau pembelajar yang dinamis. Yang pertama adalah innovative learner, pembelajar yang inovatif itu bagaimana? Nah, ini karakteristiknya. Yang pertama, berbicara mengenai pengalaman dan perasaan. Ya, juga mereka suka bekerja dalam grup. Berikutnya, suka belajar dengan masalah yang berhubungan dengan kehidupan nyata dan sangat suka untuk dijawab ya setiap pertanyaan mengapa mereka. Jadi untuk innovative learner ini mereka suka sekali untuk bertanya mengapa. Jadi hakikat sesuatu ya, seperti halnya filsafat lah untuk innovative learner ini. Kemudian mereka suka mengingat ya, tidak suka mengingat dan mendengarkan penjelasan yang terlalu bertele-tele. Nah, ini tipe inovatif. Kemudian mereka imajinatif, penuh ide dan juga emosional. Nah, ini untuk gaya belajar innovative learner atau pembelajar inovatif. Berikutnya analytic learner.
pembelajar analitik itu berorientasi pada pengetahuan, konseptual, dan keteraturan. Kemudian mereka suka dalam keterampilan verbal dan mengerjakan tes, namun tidak suka bekerja dalam kelompok. Jadi mereka cenderung individual serta lebih mengedepankan pada logika dan rasionalitas. Jadi dalam bertindak itu tidak emosional seperti hanya innovative learner, tapi mereka lebih mengedepankan pada logika karena mereka kan cenderung menganalisis segala hal yang dilakukan. Yang berikutnya common sense learner. Common sense learner ini yang pertama suka memecahkan masalah sendiri, namun memiliki kesulitan dalam tugas terbuka dan tidak terbatas. Sehingga di sini mereka membutuhkan bantuan guru untuk membatasi tugas yang diberikan. Jadi jangan sampai guru memberikan tugas secara umum, secara luas. Nah, ini barangkali untuk tipe inovatif dan analitik suka ya. Namun untuk yang common sense mereka ada kesulitan dalam aspek ini. Mereka juga tidak suka membaca dan cenderung berpikir deduktif. Ya, jadi lebih suka menyimpulkan ya daripada step by step dilakukan. Itu mereka cenderung bosan untuk melakukan hal itu, serta berorientasi pada berpikir yang sistematis. Yang berikutnya dynamic learner. Ya, dynamic learner ini berarti siswa atau pembelajar cenderung dinamis, ya, tidak tergantung sepenuhnya pada guru ya, dinamis. Mereka bisa melakukan perubahan sendiri. Yang pertama, belajar dan menemukan sendiri melalui trial and error. Jadi mereka berusaha belajar gagal itu hal biasa bagi dynamic learner. Menyukai tugas terbuka, tidak suka aktivitas monoton, kemudian juga tidak suka menjawab pertanyaan. Nah, ini adalah tipe dynamic learner. Nah, barangkali nanti teman-teman akan menjumpai tipe ini ya dari dalam siswa teman-teman. Yang berikutnya ada multiple intelligence. Ya, ini yang diusung oleh Gardner, di mana gaya belajar siswa itu dipengaruhi oleh beragam intelijensi yang dimiliki. Yang pertama ada yang cenderung pada linguistik verbal, ya, pada bahasa verbal. Kemudian ada logika dan matematika, pada musikal, pada visual dan spasial. Jadi yang visual berarti yang cenderung bisa dilihat, dan juga spasial itu lebih detail ya, penglihatan yang detail. Kemudian body kinestetik yang lebih cenderung pada praktis itu. Interpersonal, interpersonal berarti ada hubungannya dengan orang lain atau masyarakat sosial. Kemudian intrapersonal dari dalam diri. Yang terakhir adalah naturalis. Nah, itu beberapa gaya belajar ya untuk multiple intelligence. Nah, ini juga nanti ada pembahasan tersendiri tentang multiple intelligence ini atau kecerdasan majmuk dalam topik berikutnya. Nah, ini implikasi gaya belajar. Nah, gaya belajar yang dimiliki oleh siswa itu tentu saja memiliki implikasi, baik implikasi positif maupun negatif yang dialami oleh guru. Ya, karena guru sebagai pengajar dan juga fasilitator bagi siswa dalam belajar tersebut. Yang pertama, implikasinya adalah guru dapat menyesuaikan dan merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi gaya belajar siswa. Nah, ini tentu saja memiliki dampak positif ya. Positifnya guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran, namun dampak negatifnya adalah guru akan kesulitan ya karena beragamnya gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, apalagi kalau yang berkaitan dengan multiple intelligence. Yang berikutnya, guru dapat menggunakan multimetode dan juga multimedia. Nah, multimetode dan juga multimedia ini sebagai sarana untuk mengakomodir beragam gaya belajar yang dimiliki oleh siswa. Sisi negatifnya apa? Sisi negatifnya berarti guru harus lebih sigap dan juga siap
untuk menerapkan beragam metode dan media. Di samping itu, ya, kekurangan atau dampak negatifnya apabila di dalam sekolah tidak memiliki sarana prasarana yang memadai serta waktu yang digunakan terbatas, maka ini bisa menjadi dampak negatif dari gaya belajar. Kemudian meminta siswa mengenali gaya belajar mereka dan memberikan reward atas kelebihan. Ya, jadi di sini penting sekali untuk mengarahkan siswa mengenali gaya belajar mereka. Jadi mereka ini gaya belajarnya apa sih? Nah, kalau misalnya sudah mengenali, maka harus ditekuni itu. Ya, dan juga jangan lupa sebagai seorang guru harus memberikan reward atau penghargaan atas apa yang dicapai oleh siswa. Ya, reward ini dapat berupa material maupun non material. Kalau material bisa memberikan hadiah, ya. Kemudian untuk yang non material bisa berupa penghargaan secara lisan. Ya, jadi diapresiasi, oh bagus sekali. Nah, seperti itu misalkan ya. Berikutnya menggunakan semua tipe pertanyaan dan cara eksplorasi untuk menstimulasi berbagai cara berpikir. Jadi semua tipe pertanyaan, misalnya pertanyaan tidak cukup hanya apa. Nah, kalau apa ini kan cenderung pada mereka yang suka untuk memahami. Ya, namun untuk mereka yang suka analisis, maka itu tidak cukup. Nah, guru bagaimana? Guru bisa menggunakan pertanyaan yang lebih analitik, menggunakan kata mengapa atau bagaimana. Nah, begitu ya. Kemudian juga aktif memfasilitasi, menstimulasi, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Jadi guru ini juga harus memfasilitasi ya, bagaimana cara menghadapi siswa yang beragam gaya belajarnya ini, memberikan stimulasi. Ya, stimulasi ini juga menjadi bagian tadi dengan cara menggunakan multimetode dan multimedia. Yang berikutnya, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih bagaimana mereka menerima dan menunjukkan pengetahuan, seperti memberikan penawaran dalam memberikan tugas. Nah, barangkali untuk penawaran dalam memberikan tugas, ini bisa berlaku untuk jenjang menengah atas ya, atau untuk perguruan tinggi, di mana mereka sudah bisa diajak untuk berpikir ya, diajak untuk berpikir logis ya, dan juga hipotesis. Namun untuk mereka yang di tingkat dasar barangkali ini tidak relevan ya, kurang relevan ketika diterapkan pada anak pendidikan dasar yang mereka biasanya cenderung untuk bergantung pada guru ya, jadi guru bisa menentukan gaya belajar. Yang berikutnya, melakukan evaluasi dan penilaian yang tepat ya, serta relevan untuk mencapai hasil yang objektif. Dalam melakukan penilaian dan evaluasi juga sama ya. Kalau misalkan guru ini ingin mendapatkan hasil yang objektif dengan beragam gaya belajar yang dimiliki, maka guru bisa menggunakan beragam evaluasi ya, evaluasi lisan maupun tulisan. Kemudian juga penilaiannya juga sama, penilaian lisan maupun tulisan yang disesuaikan dengan masing-masing gaya belajar. Nah, tentu saja menjadi hal yang tidak mudah bagi seorang guru untuk mengenali masing-masing gaya belajar dari siswa, akan tetapi bukan tidak mungkin guru ini setidaknya ya dapat memanage kelas sekondusif mungkin ya, khususnya ketika guru ini sudah mengetahui beragam teori, berarti tinggal mengaplikasikan dalam lingkungan kelas. Saya rasa itu. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, nanti bisa kita diskusikan lebih jauh. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.